Halo teman-teman, selamat datang dan selamat menyaksikan video kali ini ya di channel Cerita Blubuk. Nah, pada video kali ini kami akan menampilkan sebuah video yang berjudul Keindahan Sawah Ibu Nyonya. Keindahan Sawah Bu Nyonya Majikan. Ya, dimana kita di sini melihat pemandangan yang indah ya, pemandangan sawah yang sangat indah dan sangat menyejukkan mata ya. Teman-teman bisa lihat hamparan sawah yang luas yang ada di depan kita. Nah, sawah-sawah ini memang sudah panen ya teman-teman, karena ini masih musim kemarau dan di sini mengandalkan air hujan sebagai air utama untuk tanaman mereka, tanaman para petani. Makanya para petani pada musim kemarau seperti ini banyak yang tidak menanami sawah mereka atau sawahnya dibiarkan alias tidak ditanami. Seperti yang teman-teman lihat di depan ini ya. Ini awalnya adalah tanaman padi ya teman-teman, dan sudah mengering karena sudah dipanen. Dan agak jauh di sana ada sebuah gubuk yang berada di tengah tanaman jagung. Nah, untuk ini yang bikin kita adem di sini ada sebuah pohon keres ya kalau kita menyebutnya. Jadi suasana di sini cukup adem dan sejuk. Kita di pinggir jalan raya ya sambil menikmati keindahan sawah, pemandangan sawah yang indah ya. Keindahan Sawah Bu Nyonya, judul dari video ini. Nah, di sini terparkir sepeda motor dari para petani yang biasanya memarkirkan sepeda motor di sini karena di sini kan ada pohon-pohon yang banyak, jadi teduh ya. Kalau diparkir di sini kan adem, jadi sepeda motor mereka tidak kepanasan gitu ya. Nah, jauh di sana itu yang hijau-hijau itu adalah tanaman jagung, teman-teman ya. Jadi beberapa petani masih melakukan penanaman meskipun di musim kemarau ini ya. Nah, di sana itu ada tanaman jagung dan ada juga tembakau kayaknya. Nah, jagung ini biasanya mereka mendapatkan air. Jagung kan tidak terlalu membutuhkan air ya. Jadi para petani ini biasanya mendapatkan air dari kiriman atau air dari sungai-sungai kecil ya. Dan bisa teman-teman lihat di sini pohon-pohon masih banyak yang tumbuh di sekitar jalan ini, di pinggir jalan, yang membuat suasana di sini semakin adem dan sejuk. Dan untuk sebelah sini ini ada tumbuhan cabai teman-teman ya, ada tanaman cabai yang dikasih semacam bambu sebagai penguat ya teman-teman, bisa kalian lihat. Di sini adalah tanaman cabai dan ada bambu-bambu itu sebenarnya sebagai penguat agar ketika cabai tumbuh dengan lebat lalu ada angin yang menerpa, mereka bisa pohon cabainya bisa bersandar di bambu-bambu yang ditancapkan para petani tersebut dan tidak roboh. Dan sebelah sana juga ada jalan menuju perkampungan teman-teman. Kita lihat ada bapak-bapak yang dari sawahnya mungkin kayaknya mengambil rumput. Dan di sini ada sebuah penampungan air apa ya? Ini untuk air, tambungan air untuk dialirkan ke rumah-rumah warga ya. Nah, kita lihat lebih dekat, ini ada cabai teman-teman.
Setiap cabai dikasih satu bambu yang ada di samping cabai tersebut, dan kalian bisa lihat berwarna biru. Itu adalah semacam tali yang diikatkan cabai kepada bambu tersebut, ya tujuannya agar cabainya tidak roboh. Nah, kita melihat lagi ini di sebelah sana ada proses pemanenan jagung, teman-teman. Ada beberapa para petani yang melakukan pemanenan jagung di sebelah sana. Kalian bisa melihat goyangan dari daun-daun keres ini ya, karena anginnya cukup sejuk di sini. Nah, kita berada di pinggir jalan, makanya jadi banyak sekali kendaraan-kendaraan yang lewat, yang berlalu lalang di sini. Dan jauh di sana ada perumahan penduduk ya, mulai ada perkampungan ya di seberang sana ya, agak jauh di sana. Ini ya, masih kita pantau ya, kita masih melihat proses pemanenan jagung. Sayangnya jaraknya cukup jauh, jadi kita tidak bisa melihat secara detail bagaimana proses pemanenan jagung itu dilakukan. Tapi saya rasa para teman-teman yang memiliki keluarga petani atau mungkin anak dari seorang petani pasti tahulah bagaimana proses panen jagung ya, panen jagung maupun saat tanam jagung pasti sudah tahu lah ya. Kita zoom lagi, di sebelah sana juga ada jagung, teman-teman. Jagung yang berwarna hijau-hijau itu nampaknya masih belum panen ya, karena masih warnanya hijau ya. Kalau warna menguning sudah siap panen biasanya. Nah, ini yang dibawa petani menggunakan sepeda motor, biasanya akan dibawa pulang untuk pakan sapi mereka ya. Dan ini adalah batang dari jagung atau pohon jagung, pohon atau batang ya, pokoknya ini batang dari jagung. Ketika jagung sudah dipanen, maka batangnya ini bisa dibawa pulang untuk pakan sapi para petani. Jadi bermanfaat juga batangnya ini ya. Dan jagungnya biasanya dijual, teman-teman. Nah, pemandangan persawahan yang sangat indah seperti ini ya, yang terasa adem ya di hati maupun di mata teman-teman ya. Keindahan sawah yang luas ya, sawah yang sangat indah, pemandangan sawah yang sangat indah. Nah, kita melihat kendaraan berlalu lalang ini ya, ada orang yang habis mengarit atau mencari rumput di sawah, maupun ada orang yang sedang melintas, entah pulang dari sawah maupun pergi ke tempat lain atau ke desa lain yang harus melewati jalan ini. Nah, di sini banyak sekali kendaraan-kendaraan yang berlalu lalang seperti ini, teman-teman ya. Cukup ramai ya. Cukup ramai lancar, terutama yang banyak lewat adalah sepeda motor ya. Terlihat bapak-bapak yang membawa suket, iya maksudnya rumput ya teman-teman, kalau bahasa Indonesianya biasanya buat pakan sapi, teman-teman. Sudah menjadi kebiasaan para petani
petani di sini yang memiliki sawah pastinya dia akan memiliki sapi juga di rumah ya. Sebenarnya adalah dari setiap tanaman petani itu kan ada daunnya yang tidak bisa dijual ya. Jadi untuk makan ternak atau makan sapi mereka seperti padi itu pasti batangnya juga akan dikasih makan ke sapi-sapi milik petani. Nah, banyak sekali orang para petani yang lewat dan membawa rumput untuk pakan ternak mereka. Kita zoom lagi di sebelah sana ada di sebelah sana di tengah sawah ya, agak jauh di tengah sawah itu ada pengembala atau para petani yang sedang ngangon kambing atau pulang dari ngangon kambing. Karena suasana sudah mulai panas, mereka membawa kambing untuk diajak pulang. Dan tidak lupa membawa karung yang berisi rumput untuk sebagai persediaan pakan kambing nantinya saat di rumah ya. Dan sebelah sana itu ada sebuah jalan yang mengarah ke sawah, tengah sawah ya teman-teman. Jadi di tengah-tengah persawahan ini harus dikasih jalan agar orang yang memiliki sawah yang berada di tengah atau jauh di sana pastinya bisa membawa kendaraan mereka untuk masuk ke sawah terdekatnya atau bisa diparkir ke dekat sawahnya ya. Jadi tujuannya agar ketika musim panen, misalnya mereka musim panen jagung, maka mereka harus mengangkat jagung-jagung tersebut. Jadi mereka bisa menggunakan sepeda motor melalui jalan tersebut menuju ke sawah mereka. Kalau sawah tidak dikasih jalan masuk ke bagian terdalam, maka ya kasihan para petani yang nantinya akan panen ataupun membutuhkan kendaraan sebagai angkutan untuk hasil dari sawah mereka. Ya, keindahan sawah yang sangat indah pokoknya ya. Di balik sawah yang indah di sini ada pemandangan yang sangat seru untuk disaksikan. Dan banyak kendaraan-kendaraan yang masih berlalu lalang di sini teman-teman, karena itu bapak naik sepeda dengan membawa satu karung berisi rumput. Karena jalan aspal ini bisa dibilang jalan utama antar satu kampung ke kampung yang lain ya, dan jalannya juga bagus. Ya, ini kondisi pinggir jalan terlihat bahwa di sini ada pohon yang rimbun ya, makanya suasananya adem, bisa terlihat ya perbedaan antara yang tertutup oleh pohon dan yang tidak tertutup oleh pohon. Nah, di sana kita melihat kegiatan burung-burung kecil yang sedang bermain yaitu keindahan sawah Bunyonya. Sawah yang indah. Ini adalah sawah yang indah, pemandangan sawah yang indah ya teman-teman.
Kita selalu suka dengan pemandangan sawah yang indah seperti ini ya, terutama saya sangat senang kalau melihat sawah, hamparan sawah yang luas seperti ini, hijau-hijau, dan rasanya di mata itu sejuk dan adem gitu ya. Nah, kita zoom ya teman-teman. Di sana kalian bisa melihat putih-putih, ada kotak putih yang ada di atas kayu yang ditancapkan itu ya. Itu adalah sebuah rumah untuk burung hantu yang ditempatkan oleh pemilik sawah atau petani sekitar ya. Nah, memang di area sini ada hama tikus ya teman-teman. Jadi para petani menempatkan rumah burung hantu sebagai penangkal hama tikus, karena burung hantu juga biasanya berburu malam hari seperti tikus yang aktif pada malam hari. Nah, dari tadi kita sudah banyak sekali melihat orang-orang yang membawa karung yang berisi rumput ya teman-teman, yang sudah melintas di jalan ini ya, mungkin sudah puluhan orang. Nah, itu artinya memang kebanyakan dari penduduk sini memiliki sapi atau sebagai peternak sapi ya, dia memiliki peliharaan atau peternak sapi di rumah ya. Nah, memang itu sudah menjadi tradisi orang petani. Saat petani dia memiliki sapi di rumah. Nah, kita sambil ngopi ya teman-teman di sini ya. Sambil menyeruput kopi, es kopi ya. Nah, di sini sambil menikmati pemandangan sawah yang indah atau menikmati keindahan sawah yang ada di sini. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton video dari channel Cerita Blue Book, yang sudah menonton sampai selesai dan sudah setia dengan channel Cerita Blue Book ini ya. Terima kasih. Jangan lupa untuk like ya, dan di subscribe serta diaktifkan lonceng notifikasinya. Dan suasana di bawah pohon rindang ini ya, meskipun siang itu pasti akan terasa sejuk teman-teman, dan pastinya untuk tidur itu sangat nyaman dan enak banget ya kalau tidur di bawah pohon itu ya. Itu adalah jalur ke arah sawah tadi yang saya jelaskan tadi di awal video. Dari tadi nampaknya kendaraan yang paling banyak lewat di sini adalah sepeda motor ya teman-teman. Untuk kendaraan mobil ya ada sih, tapi nggak terlalu banyak kayaknya. Mungkin memang lagi belum waktunya ya. Mungkin saat sore biasanya lagi ramai teman-teman kendaraan yang berlalu lalang yang lewat di jalan ini. Suasana seperti ini tidak membosankan teman-teman. Saya tidak pernah bosan untuk melihat pemandangan seperti ini ya. Kita lihat lagi, ada tadi yang membawa sebuah tumpukan batang jagung ya, yang mau dibawa pulang. Pemandangan indah seperti ini memang tidak membosankan ya.
menurut saya ya, terutama saya yang suka di wilayah atau area persawahan seperti ini, apalagi kalau kondisinya sejuk di bawah pohon yang rindang seperti ini, pastilah sangat menyenangkan dan menyejukkan hati ya. Seolah-olah kalau di sini itu masalah-masalah itu seolah-olah hilang ya, gak terasa karena kita menikmati pemandangan yang indah di persawahan di sini dan menikmati tiupan angin sepoi-sepoi ya. Nah, di sana masih ada kegiatan proses pemanenan jagung yang dilakukan para warga, teman-teman. Agak jauh di sana ya.